Selamat pagi semua. Pagi luar biasa. Masih semangat untuk kegiatan kita hari ini? Masih. Sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, satu orang untuk memulai kita dengan doa. Silakan. Teman-teman, Bapak Ibu, marilah kita menghabiskan doa dan izinkanlah saya berdoa pada pagi hari ini. Sungguh adalah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami lakukan kepadamu karena Engkau telah membimbing kami dari tadi malam. Sekarang kami memulai pelajaran kami. Bimbinglah kami agar kami dapat memulai pelajaran ini dengan baik dan mendengarkan paparan Bapak Guru untuk mengajar kita. Namun tetap kami puji dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Nona sudah mengikuti doa. Baik, sebelum kita lanjut, saya mengecek kehadiran Anda. Untuk kelas 11, untuk kelas laku-laku siapa yang tidak hadir? Farid Ramadan Akbar. Farid kenapa? Sakit. Terus yang kedua? Farid Ramadan Akbar dengan siapa? Saja, Pak. Satu saja. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kehadiran Anda untuk hari ini ya. Ada satu orang mungkin karena alasan sakit. Jadi sebelum kita mulai dengan pembelajaran ini, yang pertama saya menyampaikan informasi yang menyangkut dengan dimensi profil lulusan yang Anda capai dalam pembelajaran ini. Jadi DPL di sini saya mengambil ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Yang pertama itu keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua penalaran kritis. Yang ketiga kolaborasi. Yang keempat kemandirian. Yang kelima kesehatan. Yang keenam tentang komunikasi. Ya. Itu DPL dalam profil lulusan. Yang berikut tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran ini, Anda diharapkan mampu memahami konsep dasar rekayasa prom dan peranan dalam kreasi konten. Yang kedua, mengidentifikasi jenis-jenis prom yang efektif untuk berbagai platform media. Yang ketiga, menerapkan teknik rekayasa prom untuk menghasilkan ide atau konten yang kreatif dan relevan. Yang keempat, menilai kualitas sebuah prom dan memodifikasinya untuk hasil yang lebih optimal. Model pembelajaran dengan pendekatan saintifik, model project based learning, dan problem basic learning. Nanti sebentar kita sesuaikan. Anda nanti ada yang project, ya, karena akan dibagikan dalam kelompok kecil sesuai dengan jumlah komputer yang ada dalam ruangan ini. Jadi ada diskusi, tanya jawab, demonstrasi dan praktis secara langsung yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Media dan sumber belajar yang kita gunakan laptop semua sudah ada, proyektor, presentasi PowerPoint, materi yang diberikan internet, ya, fasilitas internet disediakan sekolah. Oke, itu gambar umum untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita melanjut materi pembelajaran kita, pada pertemuan sebelumnya Anda telah mempelajari apa? Siapa yang masih ingat materi sebelumnya? Silakan. Pengaplikasian dan pengoperasian melalui kecerdasan artifisial. Oke, tepuk tangan untuk Nona. Pengoperasian dan pengaplikasian kecerdasan artifisial. Ada yang masih ingat tentang kecerdasan artifisial atau AI kan? Siapa yang bisa memberikan definisi tentang AI? Silakan. Kecerdasan buatan manusia yang dimanfaatkan untuk sehari-hari oleh siswa. Oke, tepuk tangan untuk
kecerdasan buatan ya yang sehari-harinya dimanfaatkan oleh manusia. Mungkin ada yang lain, silakan. Silakan. Ayo satu lagi, kasih lengkap. Ya silakan Nona. Adalah teknologi yang memungkinkan mesin atau komputer input melakukan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia. Oke, itu jawaban yang disampaikan itu memang juga jawaban yang benar. Karena memang dengan adanya AI itu dia bukan menggantikan manusia, tetapi itu kecerdasan yang dibuat oleh manusia. Bagaimana kita memanfaatkan itu? Untuk memanfaatkan itu yang jelas kita harus tahu yang namanya itu apa, instruksi atau prompt atau perintah. Jadi hari ini kita akan menggunakan materi itu yaitu rekayasa prompt ya, sesuai dengan materi yang kita belajar hari ini ya. Di sini sudah jelas ya, di tujuan pembelajaran tadi saya sudah menyampaikan rekayasa prompt ya. Bagaimana kita merekayasa prompt itu untuk menjadi sebuah konten. Baik. Pernahkah kalian menggunakan AI untuk membantu tugas sekolah Anda atau membuat postingan media sosial? Pernah. Contohnya apa? Aplikasi. Membuat gambar. Mengedit foto kita menjadi orang kaya dan mempostingnya kepada Facebook atau WA. Oke, tepuk tangan untuk ya. Berarti AI ini sudah tidak tabu lagi untuk Anda. Ya, kalau dulu memang terasa sulit bagaimana saya membuat desain gambar itu bagus, tapi saat ini siapa saja yang penting dia bisa memberikan perintah yang jelas, maka mengeluarkan hasil atau output juga jelas. Oke. Apa yang kalian tulis agar AI memberikan jawaban yang bagus? Berdasarkan pengalaman sudah ini. Silakan. Apa yang kalian tulis agar AI menghasilkan atau suatu hasil yang bagus seperti yang disampaikan tadi ya? Dia bisa membuat supaya orang miskin itu gambar itu menjadi orang kaya. Ide atau imajinasinya. Apa yang Anda tulis? Berdasarkan pengalaman silakan. Ya. Apa itu DPU-PKI? Ya. Apa itu DPU-PKI? Imajinasi yang Anda tulis. Nah, itu pertanyaan ya. Pertanyaan dia kan macam jenis-jenis itu macam. Ya, prompt yang Anda masukin itu ada macam-macam. Nanti seperti kita lihat. Nah, menurut dia tadi yang dia cari adalah untuk mencari pemahaman apa yang dimaksud dengan BPU-PKI. Jadi itu rumusan prompt. Nanti di dalamnya itu dia akan menjelaskan pemahaman tentang BPU-PKI dalam materi sejarah. Contoh, ya toh? Kalau yang tadi seperti yang disampaikan oleh ini bio, ya, itu gambar. Berarti instruksi yang dia minta adalah bagaimana membuat suatu gambar. Seperti itu, ya. Oke. Baik. Sebelum kita lanjut, ya, nanti sebentar ada diskusi kelompok, ya, Anda selesaikan membuat suatu ya rekayasa prompt, ya, untuk sebuah konten. Yang pertama, ya, Pak Guru memberikan stimulan, ya, memberikan rangsang, ya, kurang lebih waktu selama 15 menit, ya. Saya akan menampilkan, ya, bagaimana, ya, prompt yang baik dan yang buruk. Kita lihat. Baik, ini saya memberikan stimulasi untuk Anda, materi yang harus dijelaskan hari ini, ya. Sehingga sebentar dalam diskusi atau proyek masing-masing kelompok, Anda bisa menyelesaikan tugas itu dengan baik. Yang pertama, Anda harus memahami apa yang dimaksud dengan ya, apa yang dimaksud dengan rekayasa prompt. Silakan, siapa yang bisa menjawab? Apa itu rekayasa prompt? Kata rekayasa, kami pernah dengar kata rekayasa? Berubah. Pernah. Seni.
rekayasa. Ada yang berubah, silakan. Merubah dari Merubah. yang asli ke yang versi kita punya. Oke, tepuk tangan untuk merubah karya orang lain menjadi versi kita punya, kita mengadopsi, ya, atau mengambil orang lain punya menjadi kita punya. Itu yang namanya mereka rekayasa, ya, rekayasa, manipulasi, ya. Nah, itu adalah bagian namanya merekayasa. Oleh karena itu, ya, apa yang disampaikan oleh Gio tadi, deskripsikan apa yang dia paham tentang kata rekayasa. Ya. Kalau Ganteng, menurut Anda rekayasa apa? Silakan. Atau ada yang lain? Seni dan ilmu. Ya, Seni. merekayasa atau membuat suatu seni, memperbaiki apa yang belum baik menjadi baik. Menyempurnakan. Ya, menyempurnakan. Merekayasa itu menyempurnakan apa yang sudah dibuat itu dia sempurnakan lagi. Ya, itu bagian dari rekayasa. Baik, kita perhatikan definisinya itu rekayasa. Prompt atau prompt engineering adalah seni dan ilmu dalam merancang instruksi atau perintah, ya, yang disebut dengan prompt, yang efektif untuk kecerdasan buatan atau AI. Tujuannya adalah untuk mendapatkan hasil yang paling akurat, relevan dan kreatif dari model AI generatif seperti apa? ChatGPT, Gemini, dan lain-lain. Ada Meta yang kamu gunakan toh? Ada apa lagi? Ada Canva AI toh? Cici, Epic, ya, semuanya banyak aplikasi yang digunakan untuk kecerdasan artifisial. Mengapa ini penting? Silakan. Mengapa hal ini menjadi penting? Dengan menggunakan AI atau aplikasi-aplikasi AI yang Anda gunakan penting? Silakan. Ini hanya Gio terus sudah tadi yang jawab, yang lain bagaimana? Lebih kuat mana? Lebih kuat. Membantu menyelesaikan tugas yang Ya, untuk membantu menyelesaikan semua tugas-tugas yang diberikan dengan cepat. Karena sistem kerjanya berbasis data, sehingga prosesnya itu kerjanya cepat. Daripada manusia berpikir itu sangat lama. Masih mengatur kata-kata ini. Contoh saja Anda mau berbicara, ya toh? Mau omong nih kata-kata apa yang saya menggunakan. Tapi kalau dengan AI ini membantu Anda tinggal membaca, ya toh, apa yang sudah disediakan berdasarkan input yang Anda masuk atau memberikan instruksi itu, ya, sehingga dia bisa membaca dan bisa memberikan suatu jawaban. Jadi, pentingnya rekayasa prompt dapat dianalogikan dengan memberikan instruksi kepada seorang asisten. Ya. Jika instruksinya Anda tidak jelas, hasilnya akan mengecewakan. Sebaiknya jika Anda memberikan instruksi yang spesifik, detail dan terarah, asisten akan bekerja lebih efektif dan hasilnya sesuai. Yang berikut, dengan menguasainya rekayasa prompt, Anda bisa yang pertama meningkatkan kualitas konten yang dihasilkan AI. Yang kedua, menghemat waktu dan tenaga karena tidak perlu melakukan banyak revisi. Yang ketiga, memaksimalkan potensi alat-alat AI untuk berbagai kebutuhan dari penulisan hingga desain. Ini yang paling penting dalam Anda menggunakan AI. Ketika Anda sudah menguasai rekayasa konten, maka hasil-hasilnya itu akan menjadi lebih baik. Baik, di sini saya memberikan gambar, ya, kita demo, ya. Yang tadi tanya tentang jenis-jenis prompt itu seperti yang disampaikan tadi, ya, di Ganteng tadi, toh. Yang saya minta tadi, pertanyaan tadi, bagaimana Anda memberikan instruksi. Dia langsung menyampaikan apa yang dimaksud dengan BPU PKI, itu contoh. Makanya situ adalah jenis prompt yang diminta itu apa. Maka dia menghasilkan sesuatu.
Sekarang kita lihat jenis-jenis prompt ya. Prompt yang baik memiliki beberapa elemen kunci yang bisa digabungkan untuk hasil optimal. Berikutnya adalah jenis-jenis prompt berdasarkan dalam fungsinya. Yang pertama, prompt peran ya. Role based prompt. Prompt ini meminta AI untuk mengadopsi identitas atau peran tertentu. Contoh, bertindak sebagai seorang copywriter ahli atau bayangkan Anda adalah seorang sejarawan. Jadi itu contoh. Ya. Yang kedua, Prompt tugas. terus manfaatnya. Manfaatnya. Manfaatnya mengarahkan AI untuk menggunakan gaya bahasa, pengetahuan dan sudut pandang yang sesuai dengan peran Tersebut. Yang kedua, prompt tugas, text based prompt. Prompt ini berfokus pada apa yang harus dilakukan AI. Contohnya ringkasan teks. Teks. Ini. Contoh, tuliskan 5 ide konten untuk video TikTok. Maka dia menghasilkan teks, ya toh? Sebelum Anda membuat video dalam konten dalam TikTok. Ya. Anda minta ide-idenya apa? Dia akan membuat itu. Setelah itu Anda baca lagi, Anda memvalidasi apa jawaban yang diberikan AI itu sudah benar sesuai dengan harapan atau belum. Yang berikut, manfaatnya memfokus AI pada tujuan utama dan menghasilkan output yang langsung menjawab permintaan. Itu sudah jelas. Yang ketiga, prompt konteks based prompt. Prompt ini memberikan informasi latar belakang yang relevan agar AI dapat memahami situasi dengan lebih baik. Contohnya, Anda sedang membuat promosi untuk sepatu lari baru yang ringan dan ramah lingkungan. Target audiensnya adalah atlet muda. Atau saya perlu ide untuk makan malam. Saya hanya punya bahan ayam, kentang, dan bawang merah. Manfaatnya memastikan hasil yang relevan dan sesuai dengan kondisi atau batasan yang ada. Sekarang itu bentuk bagaimana Anda merancang. Contohnya tadi yang terakhir tadi saya hanya punya bahan ayam, kentang, dan bawang. Ya. Ayam, kentang, dan bawang merah. Bagaimana saya menggunakan itu untuk menjadi lauk ya? Lauk yang akan saya santap. Berarti langkah-langkahnya itu harus jelas, ya toh, supaya santapannya itu enak. Tadi pagi Bang Pimpin ngomong, ya toh, roti kalau mau enak diinjak-injak, dipukul-pukul toh, ya toh, dibakar dulu toh, baru Digoreng. dibakar, digoreng, di apa-apa kan, baru dimasukkan dalam itu, baru rasa enak. Jadi itu langkah-langkahnya, ya. Jadi ada pun langkah-langkah yang lain. Contohnya Anda bisa membuat suatu program ya, program keseharian ya toh, mulai dari bangun pagi sampai dengan malam. Langkah-langkah untuk kegiatan itu apa saja. Anda bisa masuk ke dalam itu. Ya, saya permintaan itu. Yang berikut, yang keempat, prompt batasan ya. Constraint based prompt. Prompt ini menetapkan aturan, format atau batasan yang harus diikuti oleh AI. Contoh, jawab dalam bentuk poin-poin atau jangan gunakan kata-kata yang terlalu Formal. Selama ini kalau Anda diberi soal, pasti Anda langsung menuju ke AI. Betul tidak? Betul. Hasil yang didapat dari AI itu cocok dengan pengalaman belajar Anda? Cocok. Iya. Ada yang cocok, ada yang juga tidak. Karena banyak aplikasi AI itu dengan permintaan yang berbeda dan fungsinya berbeda. Contohnya Gemini lebih cenderungnya ke apa? Untuk fungsinya apa? Kampanye itu dia cenderung dia tidak semua membaca. Contohnya ChatGPT kalau minta untuk membuat suatu gambar mungkin berbeda dengan nanti Anda menggunakan AI yang lain sepertinya Gemini atau itu berbeda. Kan kemarin kita di awal pengaplikasi Anda itu sudah mencoba toh kelemahan dan kelebihan dari masing-masing aplikasi. Itu fungsinya itu sudah ada. Jadi ini elemen-elemen penting yang perlu diperhatikan dalam membuat sebuah prompt, ya.
Manfaatnya mengendalikan struktur dan gaya output, menjadikan lebih terorganisir dan mudah dipahami. Baik, yang pertama, yang berikut kita lihat teknik menerapkan rekayasa prompt. Untuk menghasilkan konten yang kreatif dan relevan, gabungkan berbagai jenis prompt di atas. Ini adalah langkah-langkah praktis. Jadi ada berapa jenis prompt di atas ini nanti Anda gunakannya sesuai dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing aplikasi AI. Anda merekayasa menggabungkan dari dua aplikasi menjadi satu. Contohnya, sebentar ada yang bisa membuat lirik lagu, ya toh, atau berapa bait lagu. Dia buat lirik lagu di aplikasi apa, setelah itu pindahkan ke mana aplikasi yang bisa menghasilkan audio. Dia bisa menyanyi lagu yang sudah diinput dengan lirik yang Anda gunakan tadi. Bisa paham toh? Bisa. Itu rekayasa memodifikasi dengan menggunakan beberapa aplikasi menjadi sebuah konten. Yang berikut, definisikan tujuan. Ini yang peranan yang paling penting, elemen-elemen yang paling penting. Ketika kita membuat suatu, ya kita harus tahu tujuannya itu untuk apa. Ya. Contoh membuat slogan iklan atau menulis sinopsis film atau merancang ide poster. Kebetulan kita sebentar ada kegiatan lomba toh, ada graffiti. Bagaimana Anda membuat poster kebersihan sekolah, poster tentang bullying, poster tentang apa? Ya, disiplin. Ya. Jadi itu contoh. Makanya dari situ ide Anda bisa kembali dan tuangkan. Ada yang bisa dia menggambar secara langsung tanpa digunakan AI. Karena itu imajinasi yang dia bayangkan ketika dia gambar dan dia kasih warna-warna. Tapi kalau dengan AI, imajinasi itu Anda tuangkan dalam bentuk teks, maka dia menghasilkan output yang Anda minta dalam bentuk gambar. Seperti itu. Yang kedua, berikan peran, beritahu AI untuk berperan sebagai apa yang paling relevan. Jadi menyampaikan ke AI. Dia tidak bisa langsung secara umum. Ya. Contohnya begini. Kalau omong tentang apa manfaat dari kopi, itu AI dia akan menyampaikan secara umum tentang kopi. Manfaat kopi untuk apa? Dia akan bingung. Ya, secara umum. Tapi apa manfaat kopi untuk kesehatan tubuh? Nah, itu sudah secara detail. Ya. Seperti itu. Yang berikut, sertakan konteks, berikan informasi penting seperti target audiens, latar belakang produk, topik, dan detail secara spesifik. Ya. Yang berikut, tentukan format atau batasan. Atau tadi, buatkan syair lagu dengan 4 bait. 4 bait, ya kira-kira dengan 200 kata. Ya toh? Ya. Bait 200 kata. Ya, buat 4 bait itu dengan bagaimana dia merekayasa supaya jadi 4 bait itu dengan 200 kata. Yang namanya batasan. Ya, seperti itu. Yang berikut, atau Anda membuat sebuah artikel tentang kebersihan kelas. Kemarin saya sampaikan toh? Ya. Bagaimana membuat sebuah artikel tentang kebersihan kelas dengan batasan 300 kata. Ya. Buatkan saya artikel tentang kebersihan kelas dengan 300 kata. Ya, buatkan. Sebentar tinggal baca. Ya toh? Tinggal baca. Yang berikut, revisi dan ulangi, ya, atau iterasi. Jika hasil pertama kurang memuaskan, jangan menyerah. Kalau Anda kerja menggunakan AI, modifikasi prompt. Anda dengan menambahkan detail, menyempurnakan batasan atau mengubah peran AI. Proses ini adalah bagian terpenting dari rekayasa prompt. Contohnya saya menggunakan ChatGPT membuat suatu gambar ini, dia tidak mau. Makanya Anda memasukkan lagi dengan apa? Kata-kata yang lain yang bisa dimengerti oleh aplikasi tadi. Karena apa? Data yang dicari dia tidak ada di situ. Maka dia harus membutuhkan sumber yang lain. Tapi kita gunakan aplikasi yang lain, dia lengkap. Kenapa? Dia bekerja berdasarkan data. Kalau datanya tidak ada, dia bingung apa yang dia harus kerjakan. Contohnya, saya berpikir libur baik-baik saja. Itu kan jawaban kok, perasaan kok, perasaan saya alami. Tetapi AI dia tidak menggunakan perasaan, dia tidak akan
tahu libur yang baik libur yang baik-baik saja itu seperti apa. Dia tidak tahu toh. Dia tidak tahu. Jadi itu contoh ya. Jadi Anda harus membandingkan permintaan atau instruksi yang diberikan dengan tujuan apa yang Anda harus buatkan itu. Yang berikut ya, latihan praktik. Coba buat 2 prompt untuk membuat ide video atau YouTube. Prompt 1 salah, buatkan ide video YouTube. Prompt yang kedua benar, bertindak sebagai seorang kreator konten teknologi. Buatkan 5 ide video YouTube yang menarik untuk audiens remaja tentang tips dan trik menggunakan laptop untuk sekolah. Tuliskan judul yang menarik dan deskripsi singkat untuk setiap ide. Itu latihan ya. Bagaimana kita memberikan perintah yang salah, terus bagaimana kita membuat perintah yang benar. Ya. Ini sebagai contoh saja ya. Kita lihat yang berikutnya. Contoh rekayasa prompt yang salah dan yang benar. Perhatikan. Rekayasa prompt adalah seni dan ilmu dalam memberikan instruksi ya. Tadi awal kita sudah sampaikan. Ya. Yang berikut adalah beberapa contoh perbandingan prompt yang salah, kurang efektif dan benar, lebih efektif atau berbagai tujuan. Sekarang kita lihat untuk penulisan konten artikel blog. Contoh, prompt salah. Tuliskan artikel tentang kopi. Saya beromong tadi toh? Kopi. Ya, bingung. Mengapa salah? Kopi yang seperti apa yang dia mau? Karena memang AI tidak punya perasaan. Tadi saya sudah sampaikan tadi. Itu contoh. Mengapa salah? Prompt ini terlalu umum dan ambigu. Maka dia jelas semua ya kopi. Yang namanya kopi-kopi termasuk mesin fotokopi dia jelaskan toh? Iya. Kenapa? Ada kata kopi di situ. Itu yang membedakan terlalu umum. Ya. AI tidak tahu siapa target pembacanya, berapa panjang artikel yang diinginkan, gaya bahasa apa yang harus digunakan, atau fokus topik yang spesifik. Hasil akan menjadi ringkasan yang dengan apa dan dangkal dan ya seperti ini. Ya. Yang berikut, prompt yang benar. Prompt yang benar, dia punya tulisan yang Anda minta seperti itu atau inputnya ya. Buatkan gambar kucing. Apa lagi? Buatkan gambar kucing berbulu oranye yang sedang tidur di dalam cangkir teh yang besar. Gambarnya harus dalam gaya lukisan cat air, watercolor, yang lembut dengan latar belakang jendela yang memperlihatkan taman bunga di siang hari. Pencahayaannya harus hangat dan cerah. Ini merupakan ide, imajinasi. Apakah Anda mampu membuat imajinasi seperti ini? Mampu? Mampu? Tidak ada yang jawab ini. Bagaimana yang lain tidak ada suara? Mampu atau tidak mampu? Tepuk tangan dulu kalau mampu. Baik. Kalau Anda mampu, tunjukkan kemampuan Anda. Sekarang kita sebelum menuju ke sana, ya, Anda ice breaking dulu ya. Saya lihat sudah lawyer semua tanya mampu tidak bisa menjawab ya. Jadi harus semangat. Perhatikan di depan dan ikuti gerakannya. Ayo balik semua menghadap ke depan, berdiri. Bisa yang duduk di depan duduk, yang di sana duduk menghadap ke sana. Menghadap ke depan sana di layar semua, menghadap ke layar. Menghadap ke layar semua yang menghadap ke layar. Kita ice breaking dulu. 1 kali tepuk, 2 kali tepuk, 3 kali tepuk, 4 kali tepuk. Masih salah, 4 kali tepuk. Masih salah, 4 kali tepuk. 5 kali tepuk. Oke, terima kasih. Sabar dulu ya. Ini terlalu kecil dia punya.
Sabar. Ya, silakan ikut depan. Belum bisa ya? Oh ya, sabar. Tenang-tenang dulu ya, kita masih dalam pembelajaran ini ya. Ini di belakang ada video. Lihat di depan, perhatikan di depan semua. Muka ke depan ya. Semua ikut. Ikut. Bunyi. Ikut, semangat. Oke, tepuk tangan semua. Baik, yang berikut kita siap dalam kelompok kecil masing-masing, sesuai dengan komputer yang ada. Nanti Anda mempraktikkan, ya, bagaimana membuat prompt, ya, untuk sebuah konten. Anda rekayasa, memodifikasi dari 2 atau 3 aplikasi AI yang Anda gunakan untuk menjadikan sebuah
konten. Dan memang selama ini ya Anda menggunakan HP, ya toh? Atau mungkin selama ini sudah gunakan laptop atau komputer. Belum. Sekarang bagaimana kecanggihan, kelebihan dengan menggunakan komputer dan Anda menggunakan HP? Itu ada pembeda, jelas toh? Jadi yang berikut, ya silakan. Kita masuk ke sini ya. Di sini saya memberikan contoh ya, di identifikasi masalah. Ya. Setelah Anda memahami bagaimana rekayasa prompt tadi sudah dijelaskan, sekarang Anda harus bisa menghasilkan sebuah konten. Di situ contohnya itu ya, setiap kelompok diberikan sebuah skenario masalah. Misalnya, sebuah perusahaan ingin membuat konten iklan untuk produk sepatu olahraga baru. Bantu mereka membuat ide konten untuk Instagram dan TikTok. Oke, sekarang ide Anda bagaimana membuat sebuah konten ya tentang situ kan tentang produk sepatu olahraga yang baru. Sekarang masing-masing Anda memodifikasi, memilih apa ide atau imajinasi Anda yang Anda mau buat apa sehingga menjadikan sebuah konten. Silakan buka aplikasi yang internet tidak ada, silakan disampaikan kelompok mana sehingga bisa bergabung di kelompok lain. Buka Chrome atau Microsoft Edge di situ ya. Jika sudah ada silakan memulai gunakan AI apa yang Anda inginkan. Gemini, Canva ya. Nanti sebentar Anda bisa mempresentasikan hasil yang diberikan. Contohnya, kalau bingung, tadi contoh ini kan contoh umum ya. Nanti situ Anda bisa buat imajinasi Anda itu apa? Mau buat gambar, mau buat lagu, mau buat artikel, ya toh? Atau apa? Silakan. Ya. Silakan pilih. Ya. Konten untuk sebuah undangan. Ya terserah. Pokoknya permintaan Anda itu hasilnya itu apa? Sebentar Anda bisa presentasikan ya. Tanggung jawab apa yang Anda hasilkan itu. Ya. Silakan. Bangun ide bersama teman yang ada di samping Anda. Silakan. Ya, kerja di situ. Kalau ada HP mau gunakan di HP silakan. Kalau lebih baik manfaatkan ini. Apa? Ini kamu harus ketik aplikasi apa yang mau digunakan. Ketik di sini toh. Kalau mau Gemini, tulis Gemini sini. Mudah-mudahan semua Anda bisa lancar. Pakai apa? Kasih cici berarti harus bisa Play Store mengganti. Ya? Sudah. Di sini dong. Nah, nanti Gemini. Kenapa? Semua ini. Ini muncul apa? Kalau itu tidak bisa, silakan gunakan HP ya.
Yang sudah selesai ya. Kita paling kurang waktunya 15 menit ini ya. 15 menit 20 menit. Ini di belakang jaringan agak terganggu ya. Ya sudah jadi, lanjut terus. Silakan. Ini kamu apa? Maksudnya aplikasi apa? AI itu banyak sekali. Maksudnya apa yang kamu gunakan? ChatGPT atau apa? Langsung ketik saja. Kalau ketik ChatGPT ketik bisa begitu. Aplikasi AI ini apa? Kamu buat apa tentang Poster. kasih imajinasi dong. Ini umum saja, ini umum. Ini lebih spesifik supaya dia memberikan hasil yang bagus. Minta kau masuk dulu dari WA dulu. Itu bisa, itu bisa. Kalau ada kantor bisa pakai kantor. Sini, dari mana? Dari mana? Kalau yang tidak bisa, kita presentasi satu orang, toh. Silakan. Itu belum jadi apa yang kamu butuhkan. Nah, di situ apa? Pakai apa? Berapa baik lagu? Lagu apa? Lagu dangdut. Kalau di sini bisa. Kalau ini ada aplikasi yang lain, tuh jangan sepaku dengan cici saja. Sisi bisa cici. Iya, dia kan aplikasi, makanya dia bisa begitu. Baik ganti yang lain, kalau bisa kerja jangan sepaku dengan itu. Nanti kanva apa yang ini telah yang berbeda. Promosi tentang apa? Sekali hijau. Ya itu kan ide, kadang tertawa. Promosi apa? Promosi apa? Lalu data ini apa?
Jaringan bermalas, silakan gunakan HP juga, jadi masalah. Ya? Ya, yang buat di HP juga masalah, yang penting laporkan hasilnya. Catatan bukan bagaimana yang hasilnya Anda minta itu apa, yang konten yang kamu buat itu apa. Ini konten informasi apa? Informasi apa? Itu harus seperti itu. Konten itu nantinya kau bisa publikasikan ke orang tentang informasi yang kau berikan. Itu kemudian suatu jawaban kalau orang tanya. Kalau jaringan tidak ada, bisa pindah bergabung dengan teman lain. Bisa pindah ke sini supaya bisa mengerti tempat bisa mengerti. Bisa pindah ke sini. Gabung dengan ini satu orang di sini, satu orang di sini. Sudah jadi belum? Sudah langsung arahkan apa? Saya kopi semua langsung istimewakan. Seperti siap presentasi ya. Hei, presentasi sebentar. Anda sampaikan bagaimana cara kerja ya. Nah, dalam menggunakan aplikasi itu akan menggunakan berapa AI yang Anda gunakan ya. Prompt yang Anda minta itu tadi. Dengan alur kerja itu Anda bisa presentasikan. Sekarang permintaan mereka yang strong bagaimana produser? Di sini. Jelas dengan konten yang kau buat untuk apa, ya toh? Cara kerjanya bagaimana, ya sampai dia menghasilkan sesuatu. Itu tadi ini dia cerita tadi membuat suatu gambar orang miskin menjadi orang kaya. Cara kerjanya bagaimana? Dia punya pro yang dimasukkan itu apa? Inputnya itu tuh supaya AI itu bisa bekerja tuh. Jika menghasilkan sesuatu. Di sini kami kalau komunikasi bisa tentang apa? Mas sekarang sudah ada kami
Dari gambar. Oke, siapa yang sudah selesai? Pengumuman yang sudah selesai bisa presentasikan. Jika sudah ada hasil, silakan. Gimana? Sudah? Ya? Waktu masuknya ini nih, Anda mulai pikir tidak sudah buat lengkap dulu ya. Tinggal yang kurang sebenarnya cuma ada masuk ke yang sedikit saja, ya tahu menambahkan apa? Karena ini ada yang harus login ini, login harus masuk ke pemain atau tidak. Jadi harus menggunakan peserta. Yang bingung.
Sudah? Satu dua orang yang sudah selesai presentasi tidak masalah ya. Karena kita tidak bisa menghabiskan untuk semua kamu ini presentasi. Berarti ada satu dua orang yang sudah selesai bisa presentasi. Karena waktu ini berjalan terus. Kita hanya 2 kali 40 menit, 90 menit saja ya. Dan sebentar, setelah ini pasti saya berikan soal untuk Anda kerja. Ya. Apa kamu belum punya salah pun? Oh, I see. Oh, wah. Kamu sudah jadi. Dengan merek sepatu. Nama sepatu. Saya kalau positif ya. Kalau kamu sudah selesai silakan. Kamu tentang itu. Siapa yang ambil tentang gambar tadi? Ya gambar. Ya gambar sudah selesai. Kita itu. Perintah instruksi yang kau berikan masukin ke dalam ini. Ya toh? Contoh kamu buat apa? Begini. Saya kasih ini satu imajinasi, satu pikiran.
Baik, ada yang sudah, silakan. Yang lain boleh sambil kerja, yang sudah selesai silakan presentasi, ya. Silakan presentasi. ChatGPT mana yang bisa buat jadi audio musik? Bisa muncul, bisa. Lain manfaatnya yang kalau lirik lagu mungkin bisa, ya. Seperti dia menghasilkan sebuah lima bisa kerja. Ayo silakan yang sudah selesai. Apa yang dihasilkan itu sampaikan saja. Ini tidak ada benar dan salah karena menghasilkan sesuatu memang versinya berbeda. Tidak ada benar, tidak ada salah. Ini pengalaman belajar anak-anak bisa menceritakan, ya. Bagaimana cara berpikir kita manusia, ide, imajinasi kita dengan data yang kita input dalam komputer yang menggunakan aplikasi AI tadi. Contohnya, membuat sebuah artikel, kalau tulis kau butuh waktu lama bagaimana merangkai kata toh. Tapi ini Anda memberikan instruksi dengan promptnya itu, yang menghasilkan suatu hasil itu sesuai dengan harapan Anda atau tidak. Terus setelah hasil yang ada itu Anda bisa memodifikasi atau mengganti lagi atau tidak. Contohnya nama sepatu merek Armex, Anda ganti nama sepatu merek Urban. Contohnya toh. Mungkin ke nama saya bisa seperti itu. Oh, maksud saya nama sepatu yang mau digantikan adalah Armex tadi, ganti namanya Urban atau sepatu Dolo-Dolo, kan? Seperti itu. Dan yang sudah silakan. Kalau ada yang menghasilkan video, silakan presentasi, gambar, artikel, promosi, ya. Yang sudah selesai mana? Mana? Kamu sudah? Ini yang belum lagi. Oh ini sudah bisa, ya? Bisa presentasikan, ya? Mana kelompok mana ini? Silakan sampaikan, ya. Omong suara keras, ya. Bisa langsung dari situ, lah. Berdiri posisi itu, ya. Berdiri, bisa berdiri sambil berdiri, ya. Jadi kau ngomong, ya, dari apa yang kau minta itu dan hasil apa kelebihan dengan menggunakan AI dengan Anda membuat sendiri, kalau menggunakan Anda bisa memberikan silakan. Ayo mulai sudah. Silakan Nona yang sudah selesai silakan. Kita akan berjalan terus ini. Ya, sampai ada pergantian jam nanti. Ya silakan. Ya, Nona mulai sudah. Kalau sudah lihat di sini sudah mau mulai sudah, ya silakan. Berdiri saja, berdiri. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang hasil kami mempelajari apa yang telah kita pelajari tadi. Ya. Jadi di sini saya membuat dengan ChatGPT dengan perintah membuat prompt cerita pendek tentang suasana kelas kelas 1 dengan menggunakan 2 alinea atau 320 kata. Setelah mendapatkan cerita tersebut, saya memodifikasi lagi dengan menggunakan SMA Negeri 1 Langapenda. Kalimat-kalimat tulisannya itu sesuai dengan harapan Anda tidak? Ceritanya itu Sesuai dengan harapan yang saya
Nanti aplikasi apa yang Anda gunakan? Aplikasi yang saya gunakan ChatGPT. Satu lagi. Kelemahan, kekurangan tadi. Silakan. Kelebihan ChatGPT lebih cepat membantu apa yang kita cari atau yang kita butuhkan. Ketika kita berpikir pakai otak akan membutuhkan waktu lebih lama sekitar 30 menit. Dengan ChatGPT dapat membantu kita untuk memperoleh hasilnya lebih cepat dan akurat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk menyampaikan pesan selama praktik ya. Ini praktik mengaplikasikan dalam pembelajaran ini. Jadi baru satu orang. Kelompok yang lain silakan. Yang ini tadi yang ada gambar tadi. Omong saya tidak masalah. Yang sudah jadi berdasarkan pengalaman Anda silakan. Yang sudah jadi silakan. Di situ belum. Hah? Makanya harus tahu semua dalam aplikasi itu. Kalau bisa tahu bahasa. Silakan. Ya silakan kelompok di atas silakan. Kamu suara keras ya silakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi apa yang kami gunakan dan apa yang kami cari dalam aplikasi itu. Di sini aplikasi AI yang kami gunakan adalah Gemini. Yang kami cari dalam aplikasi Gemini adalah lagu Marshmanda yang terdiri dari 4 bait. Ketika saya mencari menggunakan ChatGPT Gemini dapat lebih mudah dan lebih akurat dalam mencari Marshmanda dan saya bisa puas dengan apa yang dimunculkan dalam itu. Sedangkan ketika saya menggunakan otak saya membutuhkan waktu yang cukup lama karena saya memerlukan kata-kata yang akurat dan yang baik, lalu menyusunnya itu menjadi sebuah kalimat yang baik. Terima kasih. Untuk menjadikan sebuah lagu. Tepuk tangan untuk Anda. Sudah mengalami sendiri pengalaman belajar bagaimana dia membuat sebuah lagu. Kalau dia gunakan dia punya otak, pasti membutuhkan waktu yang lama. Terus lagu ini untuk apa? Ya toh? Cara nyanyi seperti apa? Ini dia belum bisa pakai. Ada dengan aplikasi yang lain bagaimana menghasilkan sebuah audio dengan instrumen musik. Nah, karena memang dia ada kendala di jaringan dan harus login menggunakan akun, ya. Mungkin ada kesulitan jaringan itu sehingga prosesnya tidak berjalan dengan baik. Tapi hasilnya apa yang dia inginkan untuk menjadikan sebuah lagu sudah ada. Maka dengan lagu yang sudah dihasilkan itu coba Anda praktik bernyanyi seperti apa sehingga bisa cocok dengan musik keyboard kita di sekolah, kita bisa pakai untuk bernyanyi. Anda bisa ada sendiri bisa mencipta dari pencipta lagu, ya, yang memanfaatkan aplikasi AI. Ya. Yang berikut, kelompok mana lagi yang bisa menghasilkan sebuah gambar atau apa di situ? Video, yang ada videonya, yang menghasilkan sebuah video. Ada tidak? Sudah, pengalaman kamu sampaikan saja ini siapa ini yang kamu sudah buat tadi. Hasilnya sudah ada. Sampaikan saja apa yang kamu sudah buat tadi. Silakan. Silakan ayo ngomong saja ya, tidak perlu takut. Yang lain yang pakai HP silakan langsung presentasi dari HP. Silakan. Ya silakan. Ganteng. Kamu sudah kamu punya. Sudah selesai. Ya, belum. Tidak ada lagi.
Jika tidak ada lagi, sudah. Kita lanjut yang berikutnya. Perhatian. Ini membutuhkan ya waktu karena memang keadaan jaringan kita sedikit bermasalah. Tadi proses untuk pembuatan gambar dan lain-lain memang agak sedikit susah. Oleh karena itu, saya minta dengan pengalaman belajar ini, ya, salah satu di antara Anda ini, sebelum kita penutupan kegiatan belajar ini nanti ada post test yang saya berikan dengan 2 soal. Saya minta satu orang bisa memberikan refleksi, ya, pengalaman belajar apa yang Anda alami pada pembelajaran kita kali ini dengan ya soal refleksi yang ada saya tampilkan di depan ini. Yang pertama, pembelajaran apa yang paling bermakna pada kegiatan kali ini? Yang kedua, apa yang membuat Anda senang dalam pembelajaran kali ini? Yang ketiga, apa yang membuat Anda sadar dalam pembelajaran ini? Jadi, masing-masing Anda mengalami baik secara kelompok maupun individu. Anda bisa menyampaikan refleksi tentang pengalaman belajar kita hari ini. Oke, silakan. Siapa yang mau mulai duluan, silakan. Yang mulai langsung ngomong suara lebih keras ya supaya bisa didengar ya. Oke, silakan. Nona Pak Junita, silakan. Baik, saya akan Berdiri saja ya, supaya bisa ya menghadap ke sini ya. saya akan kasih refleksi sedikit. Jadi saya memahami tentang konsep belajar rekayasa prom. Saya juga senang karena dapat mempraktekkan secara langsung dengan menggunakan komputer yang disediakan oleh sekolah. Saya berharap ke depannya kita lebih fokus pada pelajaran ini agar dapat menerapkan apa yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari dan dapat membantu agar lebih cepat dalam mendapatkan jawaban yang kita minta. Baik, terima kasih dari saya. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi itu pembelajaran yang bermakna ya, yang dialami dalam pembelajaran kita hari ini. Sekarang yang berikut. Apa yang membuat Anda senang dalam pembelajaran hari ini? Tadi dia senang langsung praktik dengan komputer. Nah, di sana senangnya bagaimana? Ya. Berdiri supaya bisa lihat. Senang karena bisa mengetahui hal-hal yang kami tidak tahu sebelumnya. Contohnya apa? Mengetik dengan komputer, Apa lagi? Silakan. belajar menggunakan aplikasi Meta AI, Terus. mencari gambar dan membuat desain. Oke, tepuk tangan untuk. Jadi apa yang dia alami memang benar dia merasakan selama ini mungkin dia berada luar tidak melakukan praktik secara langsung ya karena berbagai kendala yang kita alami. Terus yang kedua, ruangan ini memang ya sangat tidak cukup ya kalau memang ada banyak orang ya toh. Dulu saya sudah setengah mati. Itu situasi yang kita harus alami ya. Yang berikut, dengan pertanyaan ketiga, siapa yang bisa memberikan refleksi? Apa yang membuat Anda sadar dalam pembelajaran ini? Silakan. Ayo, siapa yang bisa? Agak cepat. Apa yang membuat Anda menjadi lebih sadar dalam pembelajaran ini? Sesuai dengan konteks materi yang diberikan tadi. Silakan. Berdasarkan pengalaman Anda. Silakan. Ya, kelompok di sana. Kalau saya ada yang membuat saya sadar dalam pembelajaran ini. Apa yang membuat saya sadar? Yang selama ini saya memberikan prompt atau instruksi banyak yang salah sehingga menghasilkan sesuatu yang ya tidak sesuai dengan keinginan. Kenapa?
Macam tadi di sana saya lihat dia memasukkan prompt terus minta lagi gambar. Ya. Lama prosesnya kok. Sedianya ide itu imajinasi ke Anda masukkan memang dari awal. Itu kan yang membuat Anda sadar. Karena selama ini Anda minta potong saja atau apa membuat prompt yang umum. Tidak detail, tidak secara khusus. Ya. Sehingga banyak. Banyak. Ketika di situ pakai apa tadi Nona di sana? Pakai apa? ChatGPT, dia sampai berapa kali saja ada batas. Setelah itu harus login menggunakan akun, karena dia ada batasnya. Ya? Nah, seperti itu. Dia gratis, tapi memang beberapa kali saja. Setelah itu harus login. Ya. Kalau Anda tidak punya akun, memang agak susah. Memakai orang punya akun situ dia harus menggunakan password. Ya, yang masalah ini pengalaman belajar. Ya. Oke. Setelah Anda ya mempraktikkan dan sudah menyelesaikan tugas yang diberikan, ya, saya memberikan penguatan sedikit tentang materi yang kita belajar hari ini. Ya, jadi Anda harus mengingat lagi yang namanya poin-poin penting, ya, dalam menggunakan sebuah apa? Aplikasi. Dalam membuat apa? Prompt tadi, ya. Jadi poin-poin pentingnya itu ya. Ini, woi perhatikan ini. Lihat di depan. Perhatikan semua di sana. Perhatikan di depan. Perhatikan di depan. Yang dimaksud tadi kita membuat promptnya ini. Ini. Definisikan tujuan. Kalau Anda tidak tahu tujuannya itu untuk apa, makanya hasil itu ada tapi dia lama prosesnya. Kenapa? Kau harus meminta mengubah terus. Ya toh, mengubah terus dan membutuhkan waktu yang lama untuk bagaimana aplikasi itu dia membaca data yang ada input. Tetapi kalau Anda memasukkan sesuatu yang benar dari awal sesuai dengan Anda punya ide, maka hasil itu muncul satu kali. Satu kali. Seperti kita contoh tadi. Tadi di mana tadi ya? Ini ada salah dengan yang benar tadi ya. Oh tadi di materi presentasi ya. Belakang jendela ini. Prompt yang benar. Ini contoh. Ini. Perhatikan ini. Kalau Anda menggunakan kata-kata yang seperti ini, Anda minta buatkan gambar kucing berbulu orange yang sedang tidur di dalam cangkir teh yang besar. Gambarnya harus dalam gaya lukisan cat air, ya, atau watercolor yang lembut dengan latar belakang jendela yang memperlihatkan taman bunga di siang hari. Pencahayaannya harus hangat dan cerah. Ini sudah benar. Maka ini prompt yang benar. Maka imajinasi kita, ide kita harus menampilkan seperti ini. Jangan hanya minta buatkan saya gambar mobil. Sudah dia hanya buatkan gambar mobil. Sebentar ada ide lagi. Buatkan saya gambar mobil berwarna merah dengan manusia duduk di atas mobil. Nah, dia kasih lagi. Tadi kan mobil tidak ada warna toh? Dia kasih warna silver, warna hitam, warna apa, warna lain. Sekarang kau pilih warna merah. Langsung dia tampilkan gambar itu dengan manusia yang duduk di atas mobil. Oh, saya mau bannya warna merah. Ya, tampilkan gambar dengan tampilan mobil bannya warna merah. Itu kan lama. Berarti berapa kali Anda memasukkan data? 3 kali. Tapi Anda langsung buat sekali seperti ini kan selesai. Tidak lama, tinggal menunggukan hasil. Ya, seperti itu. Ya. Jadi baik, itu pengalaman belajar yang Anda alami. Jadi dengan pengalaman bagaimana membuat prompt yang benar dan salah, Anda belajar ini ya. Deskripsi yang sudah disampaikan di depan ini ya. Mengapa salah, mengapa benar, ya toh? Jadi itu yang perlu Anda praktikkan dalam kehidupan nyata setiap hari untuk menyelesaikan berbagai macam tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru mata pelajaran atau tugas lain yang diberikan kepada Anda, ya toh? Contohnya, bagaimana kalau saya diberi kesempatan untuk memberikan sebuah sambutan di lingkungan sekolah, saya sebagai
ketua panitia atau dari OSIS untuk memberikan sambutan, ya toh? Tinggal cari. Oh, sambutan dengan tema ulang tahun sekolah ini. Tak, sudah dia kasih urutan. Tinggal kau belajar bagaimana untuk menyampaikan itu di hadapan orang banyak. Ya, contoh seperti itu. Jadi baik, yang berikut, ya, silakan ambil kertas masing-masing, kerja sendiri ya. Tidak perlu tanya. Perhatikan di depan ada soal yang saya berikan. Baik, jangan lupa tulis nama, tanggal hari ini ya. Silakan. Soal ini ya, ada di depan, perhatikan ya. Kerja sendiri. Menjelaskan definisi rekayasa prom. Yang kedua, tuliskan elemen-elemen prom yang baik. Yang ketiga, menganalisis contoh prom yang salah dan yang benar serta hasilnya. Waktunya hanya 10 menit. Sendiri mana bagaimana? Hah? Oh, menteri bawah. Setiap hari terbawa bolpoin. Hah? Tidak bisa alasan begitu. Masa datang sekolah baru hilang mana? Oh, dan sampai di depan tadi. Poin tadi sampai tadi. Oh, kau punya. Oh, mereka sendiri. Oh, ada yang sudah dapat. Sudah dapat sudah. Harus mau lempar poin ya. Sudah, silakan. Kerja sendiri. Mereka jangan tidur ini sama Fatir. Langsung mulai kerja sudah. Jangan lihat karena tadi sudah diberi presentasi materinya itu. Jadi mengukur kemampuan Anda, ya. Dengan soal yang diberikan itu ya, tadi saya sudah jelaskan. Tidak ada yang mencari jawaban dalam komputer apa ya, silakan tulis. Deskripsikan jawaban itu menurut pengalaman Anda, pengalaman belajar Anda. Silakan. Dan sudah selesai, silakan kumpul ya. Silakan Nona kerja sendiri.
Soal yang diberikan itu mengukur kemampuan Anda sejauh mana pemahaman Anda terhadap materi yang diberikan. Jadi kerja sendiri. Yang Anda duduk berdua tadi itu Anda kerjasama dalam kelompok menggunakan komputer satu itu, tapi untuk yang soal ini kerja sendiri. Itu tidak seperti kue yang kau bagi-bagi ya. Sudah selesai, silakan kumpul. Kita habis semua kan dua. Jelas. Makanya bawa bukunya singkatnya terang. Yang sudah selesai bisa kasih pinjam teman yang bukunya habis. Masih waktu song bawa buku. Yang sudah selesai kumpul. Jam sejak. Ya, lagi 2 menit. Lagi 2 menit. Yang sudah selesai silakan kumpul. Aus. Yang sudah selesai, mari. Ayo sudah? Lagi tepat, lagi tepat. Sudah jauh, sudah selesai. Oke. Mari yang sudah selesai silakan bawa. Jika satu sudah kumpul ya harus semua sudah berdiri dan kumpul. Harus tertib dan waktu. Ya sudah kumpul.
Mari. Ayo, yang lain silakan berdiri karena patokan ini. Kalau dia sudah selesai, semua sudah selesai. Mari. Waktunya habis. Nanti saya tidak mau kumpul Anda punya pekerjaan itu. Cepat. Kirim dari situ, tidak perlu jalan. Kirim dari situ. Mari. Tolong bantu. Kirim pekerjaan itu. Mari. Mana pekerjaannya mana? Dibuka pekerjaan. Mari. Ke sini. Baik. Cepat kumpulnya. Yang tidak kumpul sebatas saya periksa lagi yang tidak mau kumpul. Siapa yang belum? Angkat tangan. Yang belum? Yang belum? Ayo sudah? Sudah tadi Pak. Sudah. Yang belum mana angkat tangan? Yang belum angkat tangan. Kita percaya motor. Situ sudah. Soal ini hanya 3 nomor. Woi, 3 nomor ini kalau diberi waktu hanya 3 menit. Anda hanya deskripsi singkat di sana, tidak ada yang bikin lama-lama. Ya. Makanya kalau perlu jelaskan, Anda perhatikan yang jelas. Ya. Perhatikan yang baik. Supaya ketika ditanya Anda sudah bisa menjawab. Baik, yang terakhir. Jadi untuk tugas Anda, ya, sahabat yang mudah. Karena bersama dengan kita lomba ini Anda cipta lagu dan lain-lain toh. Anda menjadikan sebuah lagu. Ya. Lagu yang Anda harus ciptakan lagu Mas Manda dengan musik terserah ya. Kamu pakai musik apa yang namanya musik Mas itu dia berbeda ya. Irama Mas. Jadi lirik lagu yang Anda buat dengan menggunakan aplikasi AI yang Anda inginkan. Terus untuk membuat lagunya dari lirik yang sudah ada itu Anda gunakan aplikasi ya, Suno AI. Dan situ Anda login masuk seperti biasa, masuk Anda punya akun nomor HP untuk supaya bisa Anda login. Anda bisa gunakan setiap hari. Ya, bisa menggunakan komputer, bisa juga menggunakan HP. Guru bisa ya? Pakai HP itu bisa ya? Bisa dengan HP. Aplikasi Suno AI. Jadi lagu yang kau sudah buat tadi di copy liriknya itu ke dalam kreasi musik di Suno AI. Sehingga lagu yang kau masuk tadi dia cocokkan dengan musik, terus dengan suaranya orang sudah nyanyi semua ketika kau dengar lagu. Bisa paham? Bisa. Tugas minggu depan saya periksa harus menjadikan sebuah konten lagu Mas SMA Negeri 1 Nangan. Oke. Terus sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, ya, saya minta salah satu untuk menutup kita dengan doa. Tadi Katolik, sekarang yang Muslim. Salah satu yang Muslim, salah satu putri Nona di belakang. Ya. Suara kuatnya. Baik, terima kasih. Dengan pembelajaran kita hari ini, maka berakhirlah kegiatan kita. Semoga kegiatan ini bisa kita bertemu lagi pada pertemuan minggu depan. Sekian dan terima kasih. Perhatian untuk semua. Harap rapikan semua kursi yang ada, komputer dimatikan, ya. Tutup kembali komputer itu. Donat 5 orang. Saya minta bersabar dalam ruangan ya, untuk rapikan semua ini ya. Untuk rapikan semua ini. Yang lain boleh tinggalkan ruangan ini. Jangan lupa tugas minggu depan untuk membuat konten. Sekian dan terima kasih. Junior.
Ibu kata ibu. Hah? Ini harus dipakai deh kan? Maju.